warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His blessings and mercy so that we can gather in our beloved mosque with happy condition and happy situation. Secondly, salam and salam always praise to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us, bring us from the darkness era to the brightness era. Baik, yang terhormat Bapak Pak Buya Haryadi sebagai pengisi acara tausiah pada sore hari ini, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf-staf utamanya sejati Oki, dan yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Baik, hari ini, pada sore hari ini kita akan mengisi waktu dengan mendengarkan tausiah dari Pak Buya, yakni mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum itu, karena kita anak IC juga, pasti sudah 7 hari puasa ya, dan nggak ada yang batal kan? Oke, karena anak IC ya, masih batal. Oke, sebelum kita masuk ke pendalaman materi yang akan dijelaskan, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan pembawa acara, pembawa materi kita pada hari ini. Beliau bernama Pak Buya Haryadi. Beliau lahir di Banyuasin, tepatnya pada tanggal 17 November tahun 1984. Seperti pada umumnya, beliau menempuh pendidikan yang pertama di SD Negeri 1 Banyuasin, lalu dilanjutkan di Raudatul Ulum dengan jenjang MTS dan MA. Setelah itu, beliau menempuh pendidikan di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, dan saat ini mulai dari tahun 2021 beliau mengabdi sebagai guru di Madrasah Cendekia Oki. Moto hidup beliau adalah tetap semangat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita persilahkan langsung kepada Pak Buya untuk menyampaikan materi tausiah dengan judul hal yang membatalkan puasa. Kepada Pak Buya, waktu yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Man Insan Cendekia Oki, yang terhormat Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI, yang saya hormati Bapak Kaur TU Bapak Yan Safari SS MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru dan PTK, serta anak-anak semuanya yang tercinta dan tersayang. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang cerah ini ya, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, hingga kita masih menjalankan perintah Allah yang agung, yaitu puasa di bulan Ramadan. Baik anak-anak sekalian, hari ini sudah tahu belum judulnya apa? Tausiah Ramadan. Tidak ada judul itu ya, tapi tadi disebutkan hal yang membatalkan puasa. Kira-kira apa saja yang membatalkan puasa itu? Makan, apa lagi?
minum, apa lagi? Makan martabak, apa lagi? Apa? Menggauli? Ya, bagi suami ya. Jangan disebut dulu kalau masih bujang ya. Apa lagi? Berarti sudah tahu semua ini ya. Sudah, kita tutup saja kalau begitu. Ya kan? Baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada hal itu, yang pertama kita harus bersyukur dulu ya. Bahwa sekarang kita berpuasa di Man Insan Cendekia, kemudian di Indonesia. Yang durasi puasanya itu berapa jam? Berapa jam? 11 jam saja ya. Taruhlah dari jam 5 kan, jam 5 kurang sedikit, kita bukanya jam 6. Berarti cuman 11 jam ya. Di belahan bumi yang lain ya, itu ada negara yang dia berpuasa selama 20 jam. Negara apa itu? Rusia ya. Di Rusia itu kalau orang Islam berpuasa, dia 20 jam ya. Jadi sahurnya tetap mungkin sahurnya itu jam 2 dia. Jam 2 dia sahur, berbukanya itu jam 9 malam. Kemudian isanya itu jam 10. Kemudian hanya 4 jam tersisa ya. Itu luar biasa itu ya di Rusia. Ada juga orang yang dia berpuasa 19 jam. Itu di daerah Islandia, Swedia, daerah sebagaimana yang di daerah-daerah sana ya. Jadi kita bersyukur bahwa puasa kita hanya 11 jam. Yang paling singkat itu di Argentina ya. Nah, pindah ke Argentina lama gitu ya. Puasanya cuman 11 jam kurang ya. Jadi kita bersyukur bahwa puasa kita di Indonesia ini relatif lebih singkat lah ya. Karena sebenarnya anak-anak sekalian, jangankan kita manusia yang diwajibkan berpuasa untuk orang-orang yang beriman, ternyata ada hewan yang dia juga berpuasa ketika dia ingin menyempurnakan bentuk fisiknya ya. Misalnya itu kupu-kupu ya. Jadi sebelum dia kupu-kupu itu menjadi kepompong dulu ya. Nah, dia berpuasa. Karena di dalam kepompong itu dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak diberi asupan makanan dari induknya. Baru kemudian dia nanti setelah puasanya selesai, dia menjadi kupu-kupu yang indah ya. Jadi sebenarnya puasa ini tidak hanya kita selaku kaum muslimin. Maka dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kamu orang beriman untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Artinya puasa ini tidak hanya untuk kita ya. Orang-orang sebelum kita juga ada puasanya ya. Cuman yang perlu kita perhatikan bahwa puasa ini harus berdasarkan dengan syariat ya. Karena di dunia kita itu ada orang yang dia berpuasa tanpa syariat. Ada yang tahu puasa apa kira-kira? Puasa putih ya. Untuk badannya kebal, dia masai ilmu itu puasa putih ya. Selama 40 hari dia puasa hanya makan yang putih saja ya. Nasi putih, air putih, peci putih, apalagi pokoknya yang putih-putih ya. Tapi kalau tembok putih tidak boleh dimakan, tidak bisa kan gitu. Jadi itu tidak sesuai syariat karena tujuannya itu lain ya. Maka puasa kita itu berdasarkan dengan syariat. Dan sebenarnya tidak hanya puasa saja, yang harus kita ketahui bahwa seluruh ibadah, ini yang harus kita perhatikan, seluruh ibadah yang dia tidak berdasarkan syariat maka dia tertolak. Dalam arti yang lain, seluruh ibadah itu adalah haram kecuali ada petunjuk dan syariatnya. Maka kalau dia puasa Ramadan, puasa sunnah yang sudah ditetapkan, di luar itu maka dia haram ya. Begitupun sholat kan, ibadah sholat itu haram kecuali yang dia sudah ditetapkan ya.
Jadi sholat 5 waktu, sholat sunnah. Tapi kalau kemudian dia ada sholat khusus di malam hari misalnya, kemudian zikirnya tertentu, oh ternyata tujuannya adalah untuk melet wanita misalnya, ya, maka itu tidak boleh, ya. Jadi ibadah kita itu harus ada tuntunan syariatnya. Berbeda dengan muamalat. Muamalat itu hubungan keseharian kita, ya. Muamalah. Jadi hubungan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Hal-hal yang dia muamalah itu dihalalkan, halal semua, kecuali ada hal yang dilarang dalam syariat. Misalnya jual beli kan, jual beli itu halal, tapi kalau dia ada ribanya maka itu haram, ya. Jadi ada dalil yang mengharamkannya. Baik anak-anak sekalian, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, itu sebenarnya maknanya apa? Kemarin sudah dijelaskan ya, makna puasa itu apa? Ada yang mau menyampaikan? Ini kita jelaskan ya. Makna puasa ya. As-shaumu fil Islam, puasa di dalam Islam itu ibadatun yattafiqul muslimuna ala ittiba'i nahjan nabi, ya. Jadi ibadah yang dia kaum muslimin bersepakat dalam mengikuti petunjuk dari Nabi, ya, jalan Nabi. Fi tahdidi ma haituha wa asasitaha, ya. Jadi baik itu landasannya maupun dalam hal-hal yang dia ditetapkan di dalamnya, batasan-batasannya itu sesuai dengan petunjuk Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Maka makna puasa ala imsaku ala muftirat. Puasa itu adalah menahan diri dari segala macam al-muftirat. Muftirat itu hal-hal yang membatalkan. Nanti kita bahas ya, membatalkan apa saja. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar yang kedua. Artinya subuh ya. Kalau fajar pertama itu imsak, taruhlah ya. Maka sampai dengan terbenamnya matahari. Itu makna puasa. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Maka yang membatalkan dalam buku yang kalian pelajari nih, Safinatun Najah, ya. Nanti dibuka nih. Halaman 44. Hal-hal yang membatalkan puasa, yabtulus saumu biriddatin wa haidin wa nifasin aw wiladatin wa jununin walau lahzah wa bi'ima'in wa sukrin wa ta'adda bihi in amma jami'an nahari, ya. Yabtulus saumu biriddatin, yang membatalkan puasa itu yang pertama. Ini perlu dicatat nih. Yang pertama adalah riddah. Apa riddah? Murtad, ya. Jadi kalau orang keluar dari Islam otomatis dia batal puasanya, ya. Karena banyak sebab ya anak-anak sekalian. Yang membatalkan kita dari Islam itu banyak sebab. Baik itu keyakinan secara keyakinan dalam hati, kemudian dilafazkan dengan lisan, lalu kemudian apa lagi? Dan diamalkan dengan anggota badan, ya. Kalau hal itu dijalankan kemudian dia menunjukkan tentang keluar dari Islam, maka dia otomatis puasanya batal. Kalau dia sedang berpuasa, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk yang wanita ya. Yang kedua adalah haid. Ya. Ini sudah tahu semua saya kira ya. Jadi kalau datang bulan bagi wanita walaupun dalam kondisi berpuasa maka otomatis dia batal, ya. Kalau laki-laki tidak ada, ya. Jangan mengada-ada juga, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wanifasin, yaitu nifas, ya. Laki-laki tidak perlu tahu, ya. Perempuan saja, ya. Au wiladatin, atau melahirkan. Jangankan melahirkan ya, kalau dalam kondisi hamil misalnya tidak kuat, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, gitu ya. Apalagi kemudian melahirkan. Jadi kalau melahirkan ya otomatis batal puasanya, ya.
Itu untuk wanita. Laki-laki tidak melahirkan. Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa jununin, hilang akal. Mungkin maknanya itu gila ya. Jadi orang yang dia, tapi gila beneran ya, bukan gila-gilaan ya. Memang benar-benar gila. Hilang akalnya. Kemudian apa namanya? Dia sedang berpuasa misalnya, karena sebab gila itu banyak hal. Misalnya dia mengalami kecelakaan misalnya ya. Kemudian tidak sadarkan diri ya. Lalu kemudian dia sadar dalam kondisi yang tidak ingat apa-apa lagi. Maka dia termasuk dalam kategori itu ya. Kemudian berikutnya di sini dikatakan walau lahzah. Jadi walaupun gilanya itu sebentar. Itu tadi misalnya kecelakaan ya. Nauzubillah ya. Kemudian hilang ingatan, kemudian mengeracau-racau sedikit, masuk rumah sakit, gitu kan? Kemudian sadar lagi, kira-kira setengah jam, tetap batal puasanya pada hari itu, ya. Semoga kita tidak termasuk ya. Nauzubillah lah ya. Kemudian wabi igma'in. Igma'in itu ayan, penyakit ayan. Tahu enggak penyakit ayan? Yang dia sering kejang-kejang, ya. Kemudian epilepsi, ya. Tanpa sebab gitu ya. Misalnya lagi berjalan kadang-kadang langsung gitu ya. Dia tidak sadarkan diri, badannya kejang, biasanya mengeluarkan buih dari mulut. Gitu ya. Itu penyakit ayan, ya. Itu juga batal puasanya. Ya. Karena dia termasuk dalam kategori yang hilang akalnya. Maka orang yang seperti itu dikhawatirkan gitu ya. Mereka ketika terjadi kejadian itu misalnya berada di tengah sungai gitu ya, di pinggir sungai, itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ya. Maka biasanya kalau orang yang pernah mengalami itu penjagaannya agak lebih ketat dari keluarganya. Jangan sampai itu terjadi ya. Nah, itu juga membatalkan puasa ya. Kemudian berikutnya wasukrin. Apa sukrin? Pakai sin ya. Itu orang yang mabuk ya. Mabuk ini ya sama juga menghilangkan akal ya. Bukan mabuk darat, bukan ya. Lagi bermobil kemudian muntah-muntah gitu, mabuk darat ya. Itu tidak masuk dalam kategori ya. Nah, anak-anak sekalian, di akhir dari kalimat ini tentang hal yang membatalkan puasa, inna amma jami'an nahari. Jadi seluruh kejadian tadi yang dia dapat membatalkan puasa itu ketika dia terjadi di siang hari ya. Ya memang siang hari kita puasa kan. Kalau malam hari ya tidak membatalkan puasa dia. Misalnya apa namanya, penyakit ayahnya kambuh ketika malam hari lagi sholat tarawih, tidak membatalkan puasa karena memang tidak sedang berpuasa ya, kan seperti itu. Nah, selain dari ini, itu adalah hal-hal yang telah tadi disebutkan tadi, misalnya makan dengan sengaja ya. Apalagi minum ya. Apalagi minum minuman keras ya. Apa minuman keras itu? Es batu. Kan keras tuh ya. Panas-panas minum es batu gitu. Gitu ya. Itu pasti membatalkan puasa ya. Apalagi? Apalagi? Ya kalau suami istri dia berhubungan ketika siang hari ya. Itu yang membatalkan puasa. Nah, anak-anak sekalian, dari hal-hal yang membatalkan puasa ini secara fisik ya. Jadi fisik itu sudah kelihatan. Dia makan, kemudian dia juga minum, itu jelas membatalkan puasa. Namun yang perlu kita perhatikan lagi adalah ada hal-hal yang dia secara fisik tidak membatalkan puasa, tetapi dia akan mengurangi pahala puasa kita. Ya. Dia akan mengurangi pahala puasa kita. Apa saja itu kira-kira? Ini ada hadis ya. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarpus wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatanuhu
falyakul inni shaimun marotain, ya. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, mengatakan bahwa asyamu junnatun. Puasa itu, kata Rasul, adalah junnah. Junnah itu perisai. Tahu perisai, anak-anak? Perisai itu kalau kita pernah melihat film perang, ya, film perang. Kemudian para tentara itu sebelah kanan dia memegang pedang, sebelah kiri dia memegang perisai. Perisai itu untuk nangkis, ya, untuk nangkis. Maka kata Rasul, orang yang berpuasa itu, puasa itu dia dapat menjadi perisai bagi orang yang berpuasa. Maka sebagian ulama menafsirkan dari hadis ini bahwa puasa yang kita lakukan, jika benar-benar kita lakukan dengan baik, maka dia akan menghindarkan diri, ya, dari hal-hal buruk pada diri kita. Sebagaimana ketika tentara dia berperang, dia akan terhindar dari senjata tajam ketika dia menggunakan perisai, ya. Jadi puasa kita ini perisai bagi diri kita, ya, mengingatkan kita, sehingga kita kalau berjalan di satu tempat, gitu ya, kemudian ada hal-hal buruk, ya, maka itu akan mengingatkan kita, oh, saya sedang berpuasa. Maka kelanjutan dalam hadis ini adalah ciri dari puasa yang benar yang dia dapat menjadi perisai itu adalah fa iza kana ahadukum shaiman. Apabila salah satu di antara kamu sedang berpuasa, fala yarpus. Kata Rasul, yang pertama adalah janganlah berkata kotor. Rofasa yarpusu itu perkataan yang kotor, ya. Ini perkataan kotor ini kadang-kadang sering kita lihat, ya, kita dengar. Apalagi misalnya celetukan. Itu mungkin kalian sering lihat di YouTube, gitu ya, di TikTok. Jadi orang terkejut saja itu umpatan yang keluar itu kadang-kadang kata-kata kotor. Apa biasanya? Banyak lah, ya. Ini mohon maaf, ya. Misalnya tahu-tahu spontan ngomong hewan berkaki 3 misalnya. Apa itu 3? Tambah 1, ya. Hewan berkaki 3 ditambah 1 jadi 4. Hewan berkaki 4, ya. Langsung diucapkan, ya. Atau yang biasanya sering membuli kawannya nih, ya, membuli kawannya kalau sebelum puasa, maka di puasa ini itu akan menjadi menghilangkan perisai puasa kalian, ya. Jadi yang sering galak bully kawan-kawan cukuplah, ya, berhentilah, ya. Mau ingin bully, ingat, oh, puasa, gitu, ya. Fala yarpus, kata Rasulullah, janganlah berkata kotor ataupun kata-kata yang dia berbau porno, ya. Segeralah beristighfar, ya. Kadang-kadang memang itu spontan, ya. Kadang-kadang misalnya kita terkejut langsung kemudian kita mengumpat dengan hal-hal yang kotor, maka itu harus kita pikirkan benar-benar karena kita sedang berpuasa, ya. Fala yarpus, kata Rasulullah. Yang kedua, wala yajhal, janganlah bertingkah jahil. Bertingkah jahil ini misalnya mengejek, gitu, ya, atau bertengkar, itu tidak boleh. Atau sebagian ulama memaknai ini adalah ketika seseorang berbuat sesuatu yang dengan perbuatannya itu membuat orang lain berdosa. Contoh, ya, misalnya kalian mau ke dapur, ya, kemudian ada mangkok, itu kalian yang putra nih, mangkok itu kalian jadikan topi, gitu, ya, enak, kalian jadikan topi, kemudian berjalan di depan asrama, ya. Karena kalian bertopi dengan mangkok itu, maka teman kalian nanti bilang, ah, itu mabuk itu, gitu, ya, atau kata-kata yang lain yang menyebabkan orang itu akhirnya berkata
buruk, maka kalian juga yang memakai topi dari mangkok itu juga berdosa. Ya. Wala yajhal, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai kita menyebabkan orang lain berdosa dengan kita pun maka terikut berdosa. Ya. Atau kalau dalam bahasa agak ini, jangan bertingkah aneh-aneh gitu ya. Kalau orang kemudian membicarakan kita hal yang buruk, maka kita pun ikut melakukan keburukan, ya. Kemudian dilanjutkan dari sini, fa in imru'un qataluhu aw syatanuhu, apabila ada orang yang mengajakmu qataluhu, ya. Bukan konya panjang ya. Jadi dia apa bahasanya itu? Bergaduh, berkelahi, ya. Aw syatanuhu, atau dia menghina, maka kata Rasul, falyakul, maka katakanlah dalam dirimu, inni shaimun, inni shaimun. Jadi anak-anak sekalian, jika ada orang yang ingin mengajak kita bertengkar, ya, mengajak kita ribut, maka cukup katakan aku sedang berpuasa. Tapi katakannya dalam hati kita, gitu ya. Jangan kemudian kita nantang, oh iya, aku lagi puasa nih. Oh, itu juga tidak boleh ya. Jadi kita cukup mengatakan dalam hati, aku sedang berpuasa. Sehingga hal itu akan memunculkan kesabaran dalam diri kita, ya. Jadi perbuatan apapun yang kita lakukan atau yang ingin kita laksanakan, harus kita pikirkan bahwa kondisi kita saat ini adalah sedang berpuasa. Karena makna puasa itu adalah menahan diri, maka kita harus banyak-banyak menahan diri dari segala hal yang buruk, ya. Adapun kebaikan-kebaikan, ya kita harus tidak perlu menahan diri, kita hantam saja terus, ya. Baca Quran banyak-banyak, gitu kan. Kemudian apalagi belajar tambah rajin, harusnya begitu, ya. Karena hal ini telah dicontohkan oleh baginda Rasul, ya. Jadi Rasul dan para sahabat, mereka selalu melakukan amalan-amalan kebaikan itu meningkat ketika di bulan Ramadan. Sampai berjihad di jalan Allah, kemudian mengkhatamkan Quran berkali-kali, gitu ya. Nah, sekarang kita perlu juga bertanya pada diri kita, kira-kira di bulan Ramadan ini apa amalan terbaik yang pernah kita lakukan, ya? Al-Quran sudah berapa juz yang telah kita baca? Kalau di siang hari ada waktu tahfiz, adakah nambah atau tidak gitu? Jangan-jangan kita hanya ngikut dalam barisan saja, ya. Waktunya sama kita habiskan dengan teman kita, tapi kita tidak dapat apa-apa, ya. Maka itulah kemudian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang dia berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka perlu semuanya nih, ya, anak-anak, introspeksi diri, ya. Ini sudah hari ke-8, ya. Itu sudah berapa banyak Al-Quran kita baca, berapa juz, ya. Kemudian tambah hafalan kita sudah berapa banyak. Jangan-jangan kita tidak dapat apa-apa, gitu, kecuali hanya capek saja. Berbaris di sini untuk tahfiz, kemudian tidak dapat apa-apa. Ngobrol, kemudian guling-guling dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini sesuai moto tadi, tetap semangat, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan murni dari saya sebagai pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mulyadi yang sudah menyampaikan tausiahnya yang luar biasa, dan semoga kita dapat memetik sesuatu dari materi yang sudah disampaikan tadi. Baik, sedikit meneruskan. Jadi sebelum itu ada pertanyaan setiap tausiah nantinya, biar kita itu nggak bosan. Jadi setiap habis tausiah bakal ada pertanyaan. Jadi biar teman-teman semua itu perhatiin pas guru kita lagi menyampaikan materi. Buat yang mau jawab ke depan, perkenalan diri. Baik, buat tadi yang nyimak pasti tahu pertanyaan pertama.
Kenapa kita harus bersyukur berpuasa di Indonesia? Oke, silakan. Saya merasa belajar dari kelas 11 Papa. Jadi alasan kita bersyukur puasa di Indonesia karena kurun waktu Indonesia berpuasa itu kurang lebih 11 jam. Batas untuk puasanya, batas sahurnya itu jam 5. Nah, untuk bukanya jam 6. Nah, jadi makanya kita harus bersyukur sama ini. Allah, soalnya kita puasa di Indonesia. Baik, terima kasih hari jawabannya betul. Teman-teman bisa tepuk tangan sekali lagi. Pertanyaan kedua, jadi pertanyaan ada 3 pertanyaan nanti. Pertanyaan kedua itu mengenai apa makna dari puasa. Siapa yang mau jawab? Maju ke depan. Yang Putri boleh jawab. Mau dipilih atau maju sendiri? Pilih ya, atau maju sendiri? Mau yang cowok atau yang cewek? Karena tadi sudah yang cowok, jadi yang cewek. Oke, tadi sebelumnya yang jawab itu Kak Ari, jadi saya silakan Kak Ari untuk memilih. Silakan untuk menjawab makna dari puasa. Walaupun suaranya habis, berarti siapa? Siapa? Oke, Kak Naila Izaduna dipersilakan untuk menjawab. Apa dukanya? Kalau nggak mau jawab, nggak mau duka nanti. Hah? Apa? Di dapur. Orangnya di dapur. Karena dia. Kak Naila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalan nama saya Nadia Fadila dari kelas 12 IPA 2. Pertanyaannya tadi, apa makna puasa? Benar. Oke. Dari tos yang sudah disampaikan tadi, puasa itu seperti perisai yang dimana kita itu menahan selama puasa kita itu menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan yang
Baik, terima kasih kepada Kak Nadia, jawabannya betul. Dan pertanyaan terakhir, cowok atau cewek? Baik, yang cowok ya. Oke, pertanyaan terakhirnya itu hewan apa yang berpuasa? Ayo, yang lima pasti tahu. Ayo yang cowok. Pilih. Oke, silakan. Ismail. Ismail. Kak Ismail kelas 12. Oke. Baik, Kak Ismail dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya, hewan apa yang berpuasa? Kak Ismail kelas 12. Ke dapur. Tiket. Oh, berarti bilang lagi Kak. Kak Ismail ke dapur. Hah? Ya, lagi. Andre. Kak Andri. Silakan untuk menjawab. Terima kasih kakak Nadia yang sudah tidak sengaja menunjuk saya. Jadi setelah saya telah dengan teman-teman saya, jawaban yang bisa saya jawab adalah kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu melakukan puasa ketika dia melakukan apa namanya? Baik, terima kasih Kak Andri yang memberi satu pertanyaan semuanya. Oke, jadi 3 pertanyaan sudah dijawab dan betul semua. Izinkan saya menyimpulkan dari isi dari tausiah tadi. Yang pertama, kita patut bersyukur berpuasa di Indonesia karena kita berpuasa sekitar 11-12 jam saja. Karena di luar sana ada yang sampai 20 jam. Lalu hewan yang berpuasa ialah kupu-kupu saat dia berproses menjadi kepompong. Selanjutnya, puasa hendaknya berdasarkan syariat. Seluruh ibadah yang tidak sesuai dengan syariat, maka ibadah tersebut akan ditolak. Makna dari puasa ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Hal yang membatalkan yaitu murtad, haid nifas, melahirkan hilal akal atau gila, ayat mabuk, makan sengaja, minum apalagi minuman keras. Yang mengurangi pahala pada saat berpuasa yaitu perkataan kotor, jahil, artinya mengejek dan bertengkar, dan membuat orang lain berkata hal buruk pada kita. Puasa adalah perisai bagi orang yang berpuasa, dan amalan baik di bulan puasa sebaiknya dihantam saja. Baik, saya sebagai pembawa acara berterima kasih atas kesempatannya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.